Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang berani mengakali si tuan tanah yang kikir. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Hari itu puasa Ramadan memasuki hari ke-20. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Namun pada hari ini, sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapur tetap mengepul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya adalah tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir seluruh penduduk sekitar daerah yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam atau berhutang bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu harus dibayar dengan kelipatan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Dialah tuan tanah yang terkenal pelit, rakus, dan tamak akan harta. Tuan tanah tersebut tentu mengenal Abu Nawas yang memang sudah seperti artis di kalangan masyarakat. Namun beliau baru mengetahui bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang sangat unik. Apabila meminjam sesuatu, Abu Nawas akan mengembalikannya secara lebih dengan alasan pinjaman tersebut beranak. Misalnya, meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih karena ayam itu beranak. Tuan tanah tersebut lalu mencari cara agar Abu Nawas segera berhutang uang kepadanya. Dan qadarullah, secara kebetulan pada sore itu Abu Nawas ternyata datang dan ingin berhutang 3 butir telur kepadanya. Langsung saja tuan tanah sangat bahagia karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Begitu pikirnya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lainnya. Namun Abu Nawas hanya ingin berhutang itu saja. Dengan cepat tuan tanah tersebut menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas yang mengetahui sifatnya tentu menjawab kalau itu tergantung dengan keadaan. Karena pada dasarnya Abu Nawas sudah tahu perangai dari tuan tanah tersebut. Hanya saja hari ini dia benar-benar kepepet dan tidak mempunyai uang sehingga dengan terpaksa dia harus berhutang kepada tuan tanah tersebut. 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali kepada tuan tanah. Dia mengembalikan pinjaman 3 butir telur tersebut dengan 5 butir telur. Tuan tanah senang bukan kepalang. Dia lalu menawarkan Abu Nawas untuk berhutang lagi. Abu Nawas memang sudah niat untuk berhutang lagi. Kali ini dia meminjam 2 buah piring tembikar. Tuan tanah tentu memberikannya dengan senang hati dengan harapan akan dikembalikan dengan jauh lebih banyak. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan 2 buah piring itu menjadi 3 buah. Walaupun tak seperti harapan, tapi dia tetap cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun diberikan hutang uang 1000 dinar. Jumlah yang bisa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. Tuan tanah sudah membayangkan seberapa banyaknya bunga yang akan dia dapatkan dari hasil uang yang dia hutangkan kepada Abu Nawas. Ia sudah tidak sabar menunggu waktu itu tiba. Ini sudah hari kelima, namun sampai malam pun tiba, Abu Nawas tak kunjung datang ke tempatnya. Tak mengapa. Mungkin hari ini dia sibuk dan akan datang besok, katanya dalam hati, tak sabar menunggu bayaran hutang dari Abu Nawas. Tuan tanah terus menghitung hari sambil menunggu kedatangan Abu Nawas. Hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-10 sudah dilewati, namun Abu Nawas tak kunjung muncul di hadapannya. Mungkin aku akan dapat untung yang sangat besar kali ini,
dia masih positive thinking. Namun penantian adalah penantian. Hingga hampir sebulan lamanya Abu Nawas juga tak kunjung datang. Dan sekarang sepertinya si Tuan Tanah sudah tidak bisa bersabar lagi menunggu kedatangan Abu Nawas. Dan dia merencanakan mendatangi Abu Nawas bersama para pembantunya. Namun tiba-tiba saja Abu Nawas datang ke rumahnya. Tuan Tanah tersebut tentu gembira bukan main. Dia yakin kali ini Abu Nawas akan membayar hutangnya dan pasti dia akan mendapatkan untung yang sangat banyak. Karena temponya sudah hampir sampai 1 bulan. Dengan wajah sumringah dia menyambut kedatangan Abu Nawas. "Bagaimana wahai Abu Nawas?" sambil tersenyum manis di hadapan Abu Nawas, dan segera Abu Nawas menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah si Tuan Tanah. "Sangat disayangkan sekali tuanku, uang yang Tuan pinjamkan kepada saya bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak," kata Abu Nawas tenang. Mendengar hal itu, tentu Tuan Tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tidak jadi dilakukan olehnya. Abu Nawas tentu tidak takut, kemudian dia pamit dan pulang begitu saja. Dia merasa sedang menghajar seorang bandit besar di desanya. Namun Tuan Tanah lalu mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. Dan kamu tahu, alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim, hingga Abu Nawas dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, namun penuh dengan akal. Sedangkan Tuan Tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas dasar paksaan ataupun tipuan. Namun sekarang malah ketahuan sifat busuknya sampai ke istana karena membungakan pinjaman kepada mereka orang-orang yang kesusahan. Sehingga setelah berhutang padanya, bukannya bahagia, malah makin bikin sengsara. Dan setelah mendengar putusan hakim bahwa Abu Nawas sama sekali tidak bersalah serta tidak harus mengembalikan uang yang sudah dihutangkan tersebut kepada si pemilik tanah, seketika itu pun Tuan Tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit untuk dibangunkan. Dia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu contoh riba adalah apa yang dipraktikkan oleh si Tuan Tanah. Dalam Islam telah dijelaskan ada beberapa macam riba, di antaranya seperti dikutip dari buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik karangan Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, yaitu 1. Riba card, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan di awal terhadap yang berhutang. 2. Riba jahiliyah, merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. 3. Riba fad, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukar tersebut adalah jenis barang ribawi. Yang 4, riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul dikarenakan adanya perbedaan atau tambahan harga terhadap suatu barang yang apabila dibeli sekarang namun diminta tangguh dengan pembayarannya. Adapun dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah telah menegaskan tentang larangan riba, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Ali Imran ayat 130.
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.